biasa ya, sebagai seorang wanita ataupun menjalani peran sebagai seorang istri, pasti yang paling dipusingkan adalah masak apa ya hari ini, masak apa dan masak apa, menu apa. Dan ternyata memang benar ya, setelah kita menikah, isi dari video-video yang kita tonton itu ternyata berubah menjadi video-video tutorial memasak. Terkhususnya diriku ya, karena memang untuk diriku sendiri memang masih perlu banyak belajar, terkhususnya memasak. Jadi hari ini kita mau masak pecel. Berharap semoga bisa berhasil ya. Simple sih sebetulnya dari video tutorial yang saya tonton. Oke, di sini kita udah belanja bahan-bahannya seperti yang sudah saya lihat ya di tutorial. Ada toge, terus kacang panjang, dan ada kangkung, dan ada tofu. Sini tofunya ada 2 macam ya. Mari kita coba dua-duanya. Terus mana rinciannya? Sambal pecel instan ya. Dan di sini tidak pedas karena berhubung suami saya tidak pedas. Sebetulnya dia mencoba makan pedas, dan karena saya juga takutnya tidak kuat pedas, jadi saya pilih tidak pedas gitu ya. Oke, mari kita mulai rebus-rebus dulu. Jadi supaya memudahkan kita dalam mencuci sayurannya, alangkah baiknya kita potong terlebih dahulu supaya ukurannya lebih pendek atau lebih kecil, dan tentunya ini akan mudah juga masuk ke panci ya pada saat direbus. Sini aku potong jadi 2. Dan kacangnya juga ya sama, kita potong agak kecil. Setelah kita selesai potong untuk ukuran yang lebih kecil, mari kita cuci supaya lebih bersih. Kita ambil pancinya. Sebetulnya di sini supaya lebih menghemat, jadi aku akan rebus dua-duanya berbarengan. Meskipun sebetulnya kalau untuk kangkung itu tidak perlu direbus lebih lama karena sebentar aja, dan sebetulnya untuk yang kacang yang lebih harus direbus lebih lama. Tapi berhubung kita menghemat waktu dan males guys untuk merebus dengan berbeda panci dan harus ngebersihin lagi, itu cukup repot. Jadi ya, mari kita coba dengan merebus secara bersamaan. Oke. Kita tunggu airnya panas dulu supaya lebih cepat mendidih.
tutup supaya lebih cepat mendidih. Selain nunggu rebusan, mungkin kita lebih baik goreng tofunya dulu kali ya, atau tahunya, supaya lebih cepat pengerjaannya. Jadi di saat bersamaan kita bisa mengerjakan beberapa hal ya, karena di dalamnya ada airnya, jadi kita perlu buang dulu. Sebenarnya fungsinya supaya tidak kuning kalau tidak salah ya, diberi air supaya tidak kering, teksturnya tetap masih bagus, dan juga supaya tidak kuning. Nah, untuk memotongnya sebenarnya ini tergantung dari selera masing-masing sih. Nah, di sini aku potongnya seperti ini, model segitiga tidak beraturan. Supaya lebih estetik. Nah, selain itu yang paling penting adalah kita memberi rasa atau memberi bumbu pada tofu atau tahu yang sudah kita potong ya, supaya pada saat digoreng dan nanti akan dicampur itu akan ada rasa yang nikmat di dalamnya. Garam, untuk berapa banyak garamnya, jujur ini disesuaikan dengan perasaan. Sekiranya cukup, kalau memang belum cukup ya sudah, tambah lagi. Pepper sedikit supaya ada pedas-pedasnya dikit. Micin dikit. Dicampurkan, hati-hati mengguncangnya, takut hancur. Dan kita panaskan wajannya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan minyak goreng. Nah, di sini kita menggunakan minyak goreng dari Sun Bloom Oil atau minyak bunga matahari. Sebetulnya minyak gorengnya bisa disesuaikan dengan minyak goreng yang kita punya. Jadi tidak mesti harus Sun Bloom Oil. Kalau teman-teman atau rekan-rekan lebih suka produk lain juga nggak masalah. Yang penting minyak goreng. Di sini kalau minyak gorengnya sudah panas, kita bisa masukkan ini ya, tahu yang sudah kita bumbui ya. Meletus sekali. Dan kita tunggu sampai tofunya berwarna kecoklatan, baru kita balik. Begitu juga bagian sebelahnya, begitu sudah kecoklatan, baru nanti kita angkat. Di sini rebusannya sudah mendidih, jadi kita bisa masukkan sayurnya. Di sini kita masukkan terlebih dahulu yang kacang ya, karena kacang kan butuh waktu untuk merebus lebih lama.
Ini masukkan juga supaya lebih cepat. Bisa tambahkan garam supaya ada rasanya, dan bisa tambahkan sedikit penyedap. Katanya supaya mempertahankan warna dari sayuran itu dikasih minyak sedikit. Mari kita coba supaya warnanya tetap hijau katanya. Ya, dikit aja. Oke, sembari kita menunggu tahu yang digoreng dan juga rebusan, kita mau buat bumbunya. Oke, di sini rebus 1 bungkus bumbu dengan 200 cc air. Oke, mari kita siapkan airnya. Sambil dicek apakah tahunya sudah coklat, bisa kita balik. Nah, sebetulnya ada beberapa tipe sih ya. Nah, kalau aku sendiri itu kadang lebih suka tahu yang dia itu crispy. Nah, kalau ibu aku, nah, beliau lebih senang itu tahu itu yang masih ada putihnya dikit, jadi nggak terlalu kering, crispy banget, karena beliau itu lebih merasa nikmat. Itu balik ke sekarang masing-masing ya guys, yang suka crispy, garing. Kalau kalian suka yang tahu crispy atau yang ada putihnya dikit, yang nggak terlalu crispy banget gitu? Kita bisa angkat kangkungnya, karena kangkungnya udah kelihatan udah masak banget. Kacang panjangnya masih belum, jadi kita ambil kangkungnya dulu. Terus sebenarnya kangkung itu nggak perlu direbus lama-lama ya, karena kan dia cepat lunak. Ini karena kalau kebanyakan airnya bukan jadi pecel, jadi bubur. Kita ulek-ulek dulu. Sambal pecelnya. Wah, lumbar-lumbar ya.
kecilan deh ini. Yang terakhir kita rebus togenya. Nah, toge itu gak perlu lama-lama. Oke, berhubung rebus-rebusan udah selesai, sekarang kita mau plating ke piring semuanya. Dan setelah selesai semuanya, setelah disajikan, dan inilah hasilnya. Tada! Jadi ini sambal pecelnya, ini tahunya. Di sini ini ada lontong seala kadarnya. Dan di sini ini sayur-sayurannya yang sudah direbus. Tapi ya. Sini ada toge, ada kangkung, ada kacang panjang. Dan sini ekstra ada telur dadar karena berhubung aku sangat suka sekali dengan telur dadar, jadi ya begitulah. Oke, mari kita coba. Mari kita coba. Guten Appetit.